berperan sebagai masyarakat luar negeri. Di sini aku berperan sebagai perusahaan ya. Apakah kalian tahu peran dari pemerintah? Pemerintah pada sektor rumah tangga berperan akan mengatur program jaminan sosial dan subsidi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pada sektor masyarakat luar negeri berperan membuka jalur ekspor impor dan mengelola kebijakan perdagangan internasional. Pemerintah pada sektor perusahaan berperan memberikan subsidi, intensif pajak, atau dukungan lain untuk mendorong investasi dan inovasi. Tahukah kalian apa saja peran dari rumah tangga konsumen? Peran RTK terdapat dalam dua pasar loh, itu pasar input dan pasar output. Dalam pasar input, RTK berperan memberikan faktor produksi kepada perusahaan. Dalam pasar output, RTK berperan sebagai konsumen yang membeli barang atau jasa yang disediakan oleh perusahaan. RTK juga berperan membayar pajak kepada pemerintah dan membayar biaya impor ke MLN jika melakukan impor. Tahukah kalian apa saja peran dari perusahaan? Perusahaan berperan dalam memproduksi barang dan jasa, peran dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan penyumbang pendapatan negara melalui pajak. Tahukah kalian apa saja peran masyarakat luar negeri? Perdagangan internasional. Masyarakat luar negeri membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh negara lain, investasi dan modal asing. Perusahaan asing menanamkan modal dalam bentuk pembangunan fasilitas produksi di negara lain, itu teknologi dan pengetahuan. Masyarakat luar negeri membawa teknologi, keterampilan, dan inovasi baru yang dapat diadopsi oleh negara lain untuk meningkatkan produktivitas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arus kegiatan ekonomi dalam 4 sektor, di mana terdapat rumah tangga konsumen, pemerintah, rumah tangga produsen, dan juga masyarakat luar negeri tentunya. Yang pertama, rumah tangga konsumen membeli barang atau jasa melalui pasar output. Lalu rumah tangga produsen ini pasti melakukan pembayaran karena sudah membeli barang atau jasanya. Jadi rumah tangga produsen akan balas jasa untuk faktor produksi yang diberikan. Kalau dari pasar input, waktu rumah tangga produksi melewati pasar input ke arah rumah tangga konsumen, lalu rumah tangga konsumen ini akan melakukan bayar atas faktor produksi yang telah diberikan. Jadi berupa pendapatan atau uang atas barang atau jasa yang telah dibeli. Jika rumah tangga produsen dari negara kita ke luar negeri, berarti disebutnya ekspor. Kalau kita rumah tangga konsumen terdapat barang yang masuk dari luar negeri, disebutnya yaitu impor. Tergantung arahnya dari ekspor dan impornya, bisa berupa barang atau jasa, bisa juga berupa faktor produksi lainnya. Lalu nantinya rumah tangga konsumen akan melakukan balas jasa karena sudah impor barang ke luar negeri. Jadi luar negeri ini akan menerima balasan berupa uang. Lalu masuk ke dalam pemerintah. Pemerintah ke rumah tangga produsen berarti ada dua kemungkinan. Pemerintah ini tuh bisa membeli barang atau jasa berupa peralatan kantor, dinas, dan lain-lain. Bisa juga memberikan subsidi ya kepada produsen ataupun konsumen. Subsidinya ini tuh berupa gaji, bunga, keuntungan, dan sewa. Tergantung arah panahnya dari pemerintah ke rumah tangga produsen ataupun ke konsumen. Lalu untuk balas jasa dari rumah tangga produsen dan juga konsumen, keduanya ini akan membayar pajak kepada pemerintah. Lalu bisa jadi juga bahwa rumah tangga konsumen ataupun masyarakat ini tuh bekerja ke pemerintah. Jadi pemerintah ini tuh akan membayar gaji, uang sewa, dan juga subsidi yang diberikan kepada masyarakat ataupun rumah tangga produsen lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang model sektor 4. Jadi model 4 sektor melibatkan perdagangan internasional. Di sini keseimbangan dipengaruhi oleh ekspor X dan impor M. Ekspor menambah pendapatan nasional, sedangkan impor mengurangi. Keseimbangan tercapai ketika pendapatan nasional sama dengan pengeluaran agregat yang mencakup konsumsi C, investasi I, pengeluaran
pemerintah G dan selisih ekspor impor X kurang M. Tujuan dari 4 sektor ini yaitu untuk mengintegrasikan pengaruh perdagangan internasional. Perhitungan pendapatan nasional dalam keseimbangan. Metode perhitungan pendapatan nasional keseimbangan untuk perekonomian 4 sektor menggunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan J plus I plus G plus X minus M, di mana Y adalah pendapatan nasional, J pengeluaran rumah tangga atas barang produksi dalam negeri, I investasi swasta, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, dan M impor. Menggambarkan kurva pada keadaan Y sama dengan C plus I, di mana C sama dengan 50 plus 0,75 Y, I-nya 100, dan S-nya ambil 50 plus 0,25 Y. Pada kurva ini terdapat sumbu Y dan sumbu C, S. Setelah itu terdapat titik 0 di antara perpotongan sumbu Y dan sumbu C, S. Selanjutnya menggambarkan kurva dengan kondisi di mana Y sama dengan AE yang ditarik dari titik 0. Selanjutnya menggambarkan kurva pada kondisi C sama dengan 50 plus 0,75 Y yang terletak pada titik C yaitu 50 dan Y-nya 200. Selanjutnya menggambarkan kurva dengan kondisi Y sama dengan C plus I, atau ketika fungsi C ditambah investasi maka terdapat bentuk kurva yang seperti ini. Selanjutnya menggambarkan kurva dengan kondisi S sama dengan min 50 plus 0,25 Y, yang mana kita lihat bahwa terdapat di titik S yaitu min 50 yang menyentuh angka 200 di titik Y. Nah, jadi berikut ini tuh kurva pada 4 kondisi.